Terima kasih pada Kepala Dinas PUPR Pak ya, PUPR Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Terima kasih yang telah mengundang kami. Ini adalah merupakan bagian dari tugas kami dalam rangka sosialisasi terkait dengan jasa konstruksi. Bapak Ibu yang kami hormati, baik dari OPD di luar OPD PUPR, ada juga Bapak Ibu Camat yang hadir. Terima kasih sudah mengikuti sosialisasi ini. Mudah-mudahan dengan sosialisasi ini ada kerjasama. Itu yang penting, nanti harus ada kerjasama antara jasa konstruksi dengan Bapak Ibu yang bekerja terkait dengan konstruksi. Karena apa? Karena tanpa kerjasama itu konstruksi ke depan tidak akan maju, kira-kira seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya ke bawah untuk sama-sama mendiskusikan terkait dengan Sipjaki. Oke, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu kalau mau melihat materi lebih lanjut silakan download aplikasi kami. Bapak Ibu tampilkan dulu. Nah ini silakan masuk di sini, download, silakan di download untuk materi kita pada pagi sampai siang nanti. Oke, terima kasih Pak. Oke, kita lanjutkan, silahkan Pak. Materi kami. Ya, terus. Ya, nanti akan ada beberapa hal yang akan kita bahas. Nanti ada SIJK, kemudian ada indikator kinerja, kemudian ada Sipjaki sendiri, kemudian ada profil, kemudian hasil rakorbang. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang pertama-tama kita sampaikan sebelum kita masuk ke materi pokok, itu kita akan mereview tugas dan kewenangan dari OPD Jakon. OPD Jakon itu tugasnya adalah turunan dari kewenangan Bupati Wali Kota Banyuasin Kabupaten Pak ya, Kabupaten. Jadi nanti yang kita baca adalah yang sebelah kanan, yaitu kewenangan dari Bupati Banyuasin. Jadi teman-teman Jakon itu melaksanakan kewenangan yang ada di tangan Pak Bupati atau Ibu Bupati Banyuasin. Kewenangan yang pertama itu adalah pelatihan. Pelatihan terhadap siapa? Pelatihan terhadap tenaga terampil. Tenaga terampil itu siapa? Yaitu tenaga kerja konstruksi dari jenjang 1 sampai jenjang 6. Nah, yang perlu mendapat catatan adalah tidak hanya latihan, harus sampai kepada sertifikasi. Jadi harus sampai sertifikasi, karena nanti yang dinilai di lapangan itu adalah sertifikasinya, bukan pelatihannya. Nah, ini yang yang menjadi problem di kita, tidak hanya di Banyuasin saja, seluruh Indonesia itu banyak tenaga kerja konstruksi kita belum sertifikasi. Ini menjadi masalah, padahal itu adalah kewajiban. Jadi kalau kewajiban, itu kalau melanggar, itu pasti kena hukuman, betul nggak? Ya kan? Sama, kita kalau misalnya kita tidak punya SIM, Bapak Ibu sekalian, yang paling gampang, itu pasti kena hukuman, denda paling tidak ditilang, kan gitu ya. Nah, kalau konstruksi ini agak berbahaya. Ya, walaupun di Undang-Undang Konstruksi, itu tidak ada delik hukum, tapi bisa menjadi delik hukum. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti kalau ada tenaga kerja yang tidak bersertifikat di lapangan, itu bisa dipermasalahkan oleh baju coklat. Apa unsurnya? Penipuan Bapak Ibu sekalian. Ini yang perlu hati-hati. Jadi teman-teman kita, teman-teman di OPD ini, OPD Jakon ini, sebenarnya dalam sosialisasi ini memberikan jaminan agar kesalahan-kesalahan tidak terjadi, sehingga diingatkan dari awal. Nah, ini problem sertifikatnya masih problem, dan itu memang saat ini barangkali juga di luar
terutama kawan-kawan kita baju coklat belum terlalu masuk. Akan masuk kalau ada masalah. Misalnya masalah konstruksi itu baru masuk. Tapi sebenarnya kalau dia itu ini gitu ya, udah tahu persis gitu, dari awal sudah bisa masuk dan pasti kawan-kawan kita kena. Pasti kawan-kawan kita kena. Karena apa? Karena pasti di lapangan banyak yang belum tersertifikasi. Nah ini makanya ini dari awal, dari kawan-kawan awal, nanti memang nanti pembicaraan lebih detail nanti kalau pembicarakan pengawasan jasa konstruksi untuk pemerintah daerah itu nanti di Permen 01 nanti akan ke sana. Tapi kita nih dari awal kita ingatkan bersama. Karena kan kita ini kan konstruksi semua bahwa sertifikat itu kewajiban. Nah, ini mesti kita pegang dari awal. Dan itu harus kita selesaikan. Nah, silahkan nanti koordinasinya seperti apa untuk menyelesaikan masalah sertifikasi ini. Itu yang pertama. Yang kedua, sertifikasi itu tidak hanya tugas dari pemerintah. Jadi harus ada kesadaran dari masyarakat melakukan sertifikasi. Jadi kawan-kawan kita yang ada di OPD harus bisa menggerakkan masyarakat, terutama nanti terkait dengan terkait dengan badan usahanya harus digerakkan untuk melakukan sertifikasi. Kalau enggak ya masalah akan di kita semua. Masalahnya tidak hanya di badan usaha, termasuk di PPK. Ini yang perlu kita ingat bersama. Itu tugas sertifikasi yang pertama, catatan dari tugas sertifikasi. Catatan yang kedua itu terkait dengan tugas kedua, yaitu pengelolaan sistem informasi Sipjaki yang hari ini nanti akan kita bahas secara detail. Intinya apa? Intinya bahwa sudah ada sistem informasi yang dibuat oleh pemerintah pusat yang harus diisi oleh kita bersama. Terutama dalam hal ini adalah tanggung jawab Jakon. Tapi datanya tidak hanya di Jakon yang menjadi masalah, sehingga Bapak Ibu bukan dipaksa saya, dihadirkan di sini supaya juga bisa mendukung. Sebab kalau dari Jakon saja, karena datanya sebagian besar di Bapak Ibu sekalian, Jakon tidak akan mampu untuk menyelesaikannya. Padahal sistem informasi ini adalah bagian penting dari kita. Untuk apa? Untuk perencanaan, bahkan untuk terkait dengan dunia usaha. Itu sangat penting. Tapi kalau data kita nggak kita isi sama-sama, ya kebijaksanaan nggak kita akan pernah bagus. Dunia usaha kita juga akan pernah bagus karena nggak tahu betul-betul informasi terkait Jakon. Jadi ini pentingnya bagi kita semua untuk saling kerjasama terkait dengan pengisian Sipjaki yang nanti akan kita bahas. Nah, kewenangan yang ketiga itu adalah tentang perizinan berusaha. Memang sekarang ini Bapak Ibu sekalian yang ada di Jakon tidak diberi tugas untuk melakukan review terhadap surat izin jasa konstruksi yang dulu disingkat SIUJK. Memang sekarang tidak. Tetapi tugasnya sekarang adalah menjamin bahwa badan usaha yang ada di wilayahnya itu punya sertifikat, punya izin usaha. Itu tugasnya lebih berat daripada sekedar tanda tangan SIJK. Tugasnya berat. Tugasnya ada 5. Ada 5% sekarang ini badan usaha ini merasa berat. Pertama apa? Yang pertama penjualan tahunan itu gampang dilaksanakan. Yang kedua adalah kemampuan keuangan. Nah, kemampuan keuangan ini akan terkait dengan subklasifikasi. Bapak paham kan ya? Subklasifikasi. Subklasifikasi usaha. Kalau kemampuannya keuangannya sedikit, klasifikasinya juga sedikit. Katakanlah untuk usaha kecil itu setiap subklasifikasi harus punya kemampuan keuangan 300 juta. Jadi kalau klasifikasi kecil itu hanya kemampuan
1 miliar itu hanya boleh 3. Bayangkan yang dulu-dulu badan usaha, setiap badan usaha itu punya banyak sekali gitu. Tiba-tiba hanya boleh 1 atau 2 atau 3. Wah, itu masalah. Masalah besar. Kemudian yang ketiga adalah personil. Nah, setiap badan usaha harus punya 3 personil. PJBU, PJTBU, PJSKBU. PJBU itu adalah direktur utamanya, pasti punya. Tapi begitu sudah PJT, karena PJT harus punya persyaratan sertifikasi tadi, itu nyari orang tidak gampang juga. Apalagi PJSK yang menjadi rebutan. Yang keempat adalah peralatan. Peralatan yang masih menjadi sulit adalah terkait dengan sertifikat kelayakannya. Ini yang kesulitannya mereka teman-teman seperti itu. Yang kelima, SEMAP. Nah, ini catatan saja untuk kawan-kawan yang ada di di OPD Cakon, itu bahwa badan usaha harus punya SEMAP. SEMAP itu apa? Sistem anti penyuapan. Sistem anti penyuapan. Nah, ini dari pengalaman seluruh Indonesia, itu yang kecil kemarin itu hanya komitmen saja akan membuat SEMAP selama 3 tahun. Kalau dihitung dari tahun 2021, maka sudah 2 tahun. Nanti kalau nggak punya SEMAP, dia nggak bisa memperpanjang. Ini yang masalah. Oke, tapi itu tugasnya kawan-kawan kawan-kawan OPD Cakon. Nah, yang keempat adalah pengawasan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sekaligus menginformasikan, itu nanti OPD Cakon akan melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan konstruksi yang ada di masyarakat maupun yang diselenggarakan oleh OPD yang lain. Jadi nanti akan mendatangi Bapak Ibu sekalian, baik menggunakan format-format yang sudah ada atau bisa lewat surat menyurat atau langsung. Pengawasannya nanti ada 3. 1 pengawasan tertib usaha, yang diawasi adalah badan usahanya. Yang kemudian yang kedua adalah tertib penyelenggaraan, yang diawasi adalah kegiatan konstruksi. Baik yang dilakukan oleh OPD, yang terkait dengan PU, Bina Marga Cipta Karya, perumahan, yang bidang PU. Pengairan, SDA, Bina Marga, Cipta Karya, perumahan. Nah, di luar non-PU banyak, ada perhubungan, barangkali kecamatan, betul. Bapak Ibu di kecamatan bangun gedung-gedung. Kenapa Pak? PMD. Ya pokoknya semua kegiatan yang konstruksi itu akan dihubungi oleh kawan-kawan kita terkait dengan pengawasannya, terkait dengan tertibnya. Nanti ternyata ada banyak yang akan diawasi, mulai dari pengadaannya, kemudian mengenai kontraknya, mengenai personilnya yang harus tersertifikasi itu, peralatannya, kemudian peralatan, materialnya harus standar dan sebagainya. Nanti akan ditanyakan di sana. Sehingga nanti Bapak Ibu akan kedatangan paling tidak setahun sekali. Paling tidak, tapi kalau lebih dari setahun sekali boleh saja gitu. Tapi barangkali mungkin repot gitu ya. Jadi akan bertemu dengan kawan-kawan OPD, sehingga Bapak Ibu sekalian diundang ke sini paling tidak tahu lebih awal supaya kita diskusikan. Nanti kalau ke sana itu apa sih yang akan ditanyakan misalnya gitu. Jadi sudah tahu dari awal. Itu terkait dengan pengawasan. Nah, yang keempat, yang selanjutnya yang kelima, tugasnya adalah tugas pembinaan. Jadi OPD itu wajib atau punya tugas membina terhadap 11 organisasi. Nah, mungkin 11 sebutkan terlalu banyak, kami hanya menyebutkan yang paling penting. Yang pertama adalah pengguna, yang kedua adalah penyedia jasa, yang ketiga adalah rantai pasok,
Yang keempat adalah tenaga kerja. Nah, karena yang diundang di sini adalah pengguna, maka kita akan membahas sedikit lebih dalam mengenai pengguna. Ya, pengguna. Di dalam memang itu belum menjadi ketentuan, tapi seharusnya bahwa semua unit yang terkait dengan konstruksi itu paling tidak punya satu orang yang mengerti mengenai teknis. Syukur bisa memiliki sertifikat teknis. Misalnya kalau kita terkait dengan gedung, ya mestinya kita punya orang yang memahami terkait gedung. Makanya untuk yang OPD non teknis kan disarankan ada pengelola teknis, betul nggak? Nah itu dalam rangka apa? Dalam rangka menjembatani kekurangan ini, kekurangan terkait teknis. Yang kedua itu harus memiliki di anggotanya paling tidak itu harus memiliki paling tidak 4 manajemen. Apa itu? Yang pertama adalah manajemen proyek. Kebayang nggak Bapak-Ibu sekalian misalnya dalam satu PPK itu tidak ada yang tahu manajemen proyek. Mengusulkan aja susah. Betul nggak? Nyusul aja susah. Merencanakan apalagi. Menganggarkan mungkin tidak terlalu. Nanti melaksanakan susah lagi. Jadi harus tahu, harus ada. Di dalam satu PPK itu harus ada yang memiliki sertifikat BINTEK, survei pelatihan. Tapi paling tidak BINTEK-nya. Harus punya BINTEK mengenai manajemen proyek. Yang kedua harus memiliki sertifikat manajemen mutu. Nah kalau mutu apa? Harus tahu standar-standar. Lah kalau dalam PPK nggak ada yang tahu standar, bagaimana? Nggak ada tahu standar mengenai material, nggak tahu standar mengenai peralatan, nggak tahu standar mengenai proses. Baik, masalah itu. Masalah itu Bapak-Ibu sekalian. Mutu. Yang ketiga pengawasan. Nah, untuk menjamin mutu harus ada pengawasan. Maka setiap PPK paling tidak mempunyai satu unit atau satu orang yang mempunyai BINTEK pengawasan. Pengawasan untuk membangun gedung itu seperti apa sih? Formatnya seperti apa sih? Ya harus tahu, kalau nggak tahu bagaimana? Nah yang kelima adalah keselamatan kerja. Yang keempat, keselamatan kerja. Nah sekarang ini Bapak-Ibu sekalian, ini banyak keluhan dari OPD non konstruksi. Pak ini gimana ini Pak? Kami ini nggak punya yang tadi disebutkan. Ya harus kerjasama dengan teman-teman OPD Jakon untuk membuat BINTEK-BINTEK yang dimaksud tadi. Ya kan kasihan, ya kan? Bapak kan saya nggak tahu, ini mudah-mudahan tidak bermasalah masalah. Tapi silakan nanti diskusikan kalau yang punya masalah. Karena yang tidak punya pasti banyak masalah. Karena itu berkali sudah banyak dikeluhkan kepada kita. Tapi persoalannya adalah OPD-nya nggak kuat. OPD-nya yang di daerah itu nggak kuat. Sementara kalau itu di daerah pusat kan nggak mungkin. Wong itu OPD-nya di daerah. Lah, akhirnya apa? Akhirnya kita semua kan mesti harus memperkuat OPD. Ya kan? Ya bagaimana kita OPD dapat melaksanakan BINTEK, wong dananya nggak ada misalnya. Ya kan? Lah itu kan harus dari kita semua. Dan harus ada masukan dari Bapak Ibu sekalian. Masukan kepada pimpinan yang terkait dengan anggaran. Pak kita perlu dana untuk BINTEK ABCD yang dikelola oleh OPD. Supaya OPD-nya juga kuat. Ya kan? Oke, itu satu saja yang paling penting, karena itu akan berkaitan dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, yang terakhir adalah monitoring. Segala kegiatan konstruksi akan dimonitor oleh kawan-kawan OPD. Monitornya seperti apa? Ya, nanti silahkan seperti OPD. Tapi akan menghubungi Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi mau nggak mau akan berhubungan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian
alangkah baik sekali bahwa kesempatan yang pertama ini kita semua tahu dari awal, supaya nanti kalau ada teman-teman OPD itu perlu didukung. Satu terkait dukungan terhadap data dan dukungan terhadap tadi itu. Untuk membuat program tadi itu harus didukung oleh kawan-kawan dari Bapak Ibu sekalian. Ini misalnya nanti katakanlah ini teman-teman OPD mau monitoring terhadap kemampuan kelembagaan. Apa sih kemampuan kelembagaan itu? Adalah kemampuan atau kondisi yang ada di PPK masing-masing. Misalnya yang akan ditanya berapa jumlah anggota PPK. Berapa yang sudah punya sertifikat? Yang tadi 5 tadi itu. Berapa proyek yang akan dilaksanakan? Nah, nanti kalau monitoring nanti seperti itu. Nah, dengan data-data itu kawan-kawan bisa merumuskan, oh ternyata di Banyuasin banyak PPK yang tidak punya 5 tadi itu. Tidak punya teknis dan 4 manajemen. Ya, harus diusahakan itu. Nah, ini kira-kira salah satunya seperti itu. Oke? Ini adalah tugas yang menjadi kewajiban. Ini sekedar awal supaya kita bisa menjawab pertanyaan kenapa sih kami dikumpulkan di sini, kira-kira seperti itu. Kenapa kami kok udah lama barangkali sudah bertahun-tahun bekerja tapi kok belum pernah diundang oleh OPD Cakon. Nah, baru kali ini kira-kira dari informasinya seperti itu, bahwa tujuannya adalah supaya kita ke depannya ada kerjasama terkait dengan tugas-tugas yang akan dilakukan oleh Cakon. Terus, nah kita masuk kepada Sipjaki itu sendiri. Nah, ini kalau Bapak Ibu sekalian, secara umum, secara nasional, itu sistem kita itu memang terpisah-pisah. Itu sudah diakui. Tadi enggak apa-apa, tapi pelan-pelan nanti akan kita sambungkan. Karena kalau kita sekaligus membuat sistem yang terpadu seluruh se-Indonesia, ya enggak akan selesai-selesai itu malahan. Nah, akhirnya nanti kita secara undang-undang diamanahkan bahwa secara nasional harus ada sistem yang terpadu yang kita sebut sistem informasi jasa konstruksi terpadu yang diatur di dalam Perpres, baik Perpres 95 dan Perpres 39. Jadi intinya bahwa ini Sipjaki ini belum sistem informasi terintegrasi Bapak Ibu sekalian ya. Ini masih bagian. Karena ada sistem pusat yang lain yang nanti akan kita padukan. Tapi ini baru bagian dari sistem yang ada. Terus, nah sistemnya karena sistemnya desentralisasi, ya seperti ini. Satu sistem hanya dikelola atau hanya bisa diakses oleh beberapa lembaga. Nah, masih seperti ini. Hanya ada 1 lembaga, ada 2 lembaga, ada 3 lembaga. Ya tidak apa-apa. Nanti kita ke sana. Akan kita menjadi terpadu. Nah, kebutuhannya jelas bahwa harus harus terpadu. Misalnya mengenai ketersediaan data. Ini yang kalau sudah terpadu, ini yang soal data. Ini kita sudah membuat sistem bagus-bagus. Kalau datanya nggak pernah ada, ya nggak akan pernah gitu. Nggak akan pernah menjadi baik kalau datanya saja nggak ada. Ada datanya, tapi datanya nggak valid, ya percuma juga gitu. Ya, ada datanya, kemudian ada akuratnya, ada tervalidasi dan sebagainya. Dan yang penting adalah tepat dan terupdate. Ada datanya tapi prosesnya lama gitu. Udah lama nggak update. Masalah. Nah, ini kebutuhan kita ke depan. Terus oke. Ini seperti ini gambarannya, karunia Jadi nanti ada kebutuhan, ada pengelola yang di daerah, ada pengguna yang bisa daerah, bisa masyarakat jasa konstruksi. Kemudian yang di bawah itu ada pemerintah pusat yang membuat
sistem informasi. Nah, ini kira-kira seperti itu. Nah, gambarannya nanti akan sebelah seperti ini. Ada satu sistem informasi yang diakses oleh semua pihak. Yang sebelah sini. Terus? Nah, ini yang sekarang baru akan diintegrasikan. Itu ada 6. Yang pertama adalah simpan. Simpan itu apa? Itu sistem informasi yang datanya adalah pengalaman badan usaha dan usaha orang perorangan dan personil. Nah, ini ada sistem tersendiri ini, ada di pusat. Sekarang sudah jalan. Nah, persoalannya adalah daerah belum bisa mengakses. Sudah bisa mengakses? Belum toh? Belum. Ya, karena belum terpadu. Belum terpadu. Oke, kemudian ada SIMPK. SIMPK ini apa? Itu adalah sistem informasi terkait material dan peralatan konstruksi. Wah, ini ke depan ini luar biasa. Jadi semua material yang nanti akan digunakan untuk pembangunan konstruksi itu harus sudah tercatat. Kalau itu nanti luar biasa. Ini bisa seperti e-katalog. Ini bisa menjadi e-katalog, seperti e-katalog. Jadi orang bisa melihat, oh peralatan yang boleh dipakai itu yang ada di sini. Karena seharusnya yang di luar di sini nggak dibolehkan. Nah, tapi ini baru proses. Ini yang beberapa kita lakukan sosialisasi, ada yang nanya, Pak, kalau peralatan dan material belum masuk SIMPK, apa masih boleh untuk dilakukan untuk pembangunan atau untuk pelaksanaan proyek? Sekarang masih boleh. Sekarang masih boleh. Kalau nggak boleh nanti banyak yang belum masuk, ini persoalannya. Ini kalau persentasenya mungkin baru sekitar 10-20% dari peralatan material yang ada. Tapi kalau nanti sudah 100%, itu baru luar biasa ini sistem ini. Tapi untuk memperjuangkan menjadi 100% gampang apa mudah Bapak Ibu sekalian? Untuk meminta badan usaha itu memasukkan sini, luar biasa Pak, susahnya maksudnya. Karena apa? Karena badan usaha pabrik dan distributor itu belum merasa perlu. Wong saya nggak masukkan aja juga laku gitu, ya nggak? Tapi bayangkan nanti suatu saat kalau yang tidak masuk tidak bisa dibeli, tidak untuk proyek artinya tidak laku, baru ribut nanti mereka, ya kan? Ribut nanti. Oke, sebelah kirinya si pasti itu adalah sistem informasi yang terkait dengan HPS. Ini HPS itu harusnya sudah masuk. Untuk apa Bapak Ibu sekalian? Itu untuk menjamin bahwa peralatan yang sama, pekerjaan yang sama, kemudian material yang sama, itu dengan harga yang sama. Itu bayangkan saja misalnya di Provinsi Banyuasin, misalnya satu konblok itu HPS-nya masing-masing berbeda. Betul nggak? Itu bisa menjadi masalah itu. Yang kebesaran, nanti wah ini ada markup, ya kan? Nah nanti di sini nih. Tapi apakah ini sudah berjalan semuanya? Ya pelan-pelan, masih belum sempurna. Tapi terus kita usahakan. Oke, terus SIBJ, yaitu tentang pengadaan. Pengadaan juga harus sudah mulai dianu. Tapi saya kira Banyuasin belum masuk ini pasti. Terkait dengan pengadaannya sudah masuk SIBJ. Oke, kemudian yang terkait dengan SIKI. SIKI itu apa? SIKI itu adalah informasi terkait dengan perizinan berusaha. Nah, nanti ada di sini. Jadi badan usaha yang sudah memiliki perizinan itu ada di sini. Nah, baru yang kita nanti SIBJAKI terkait dengan apa? Terkait dengan kegiatan-kegiatan konstruksi ada di kita. Nah,
Ini beberapa sudah terintegrasi. Yang sudah terintegrasi itu ada Simpan, Simpeka, dan Siki. Yang 3 ini baru mau masuk. Ya karena prosesnya tidak gampang juga untuk mengintegrasikan sistem yang berbeda-beda ini. Oke, terus? Nah, kalau sudah terintegrasi seperti ini Bapak sekalian. Jadi begitu ada yang lihat satu pintu, semua sistem informasi tadi terakses. Begitu kita masuk ke menunya Siki, yang lain juga terakses. Menunya Sipjaki semua bisa terakses. Nah seperti ini yang akan ke depan. Tapi kapan? Ya nggak tahu. Ini paling tidak setahun yang lalu sudah disosialisasikan, sampai sekarang belum. Oke, terus? Nah ini adalah Sipjaki kita. Oke, Sipjaki kita ini yang sudah mulai ke materi Sipjaki. Sipjaki itu apa? Adalah alat untuk informasi. Jadi alat sebagai alat sarana untuk informasi. Kemudian juga nanti sebagai sarana untuk pengambilan keputusan. Nanti kalau datanya sudah lengkap, keputusan-keputusan terkait dengan Jakon itu lewat Sipjaki. Nah, yang keempat adalah sebagai input bagi OSS dalam perizinan berusaha. Ini juga nanti akan kaitannya dengan perizinan berusaha yang tadi. Yang tadi perizinan berusaha itu nanti akan terkait Simpan, Simpeka. Nah, nanti Sipjaki. Itu nanti 4 itu adalah bagian dari sistem perizinan berusaha. Nah, sekarang Sipjaki belum ke sana. Tapi ke depan ke sana. Kemudian Sipjaki yang sekarang ini data-datanya itu bersumber kepada indikator kinerja kunci. Ada yang tidak tahu mengenai indikator kinerja kunci? IKK? Tahu semua kan? Bahwa setiap bupati, wali kota, gubernur itu cara mengukur keberhasilannya berdasarkan indikator kunci. Nah, salah satu indikator kunci terkait dengan konstruksi. Nilainya berapa? Nilainya 10%. Nah, kalau semua kegiatan konstruksi tidak didata dan tidak dilaporkan, maka paling tidak sudah kurang 10%. Yang lain tinggal 90%. Yang lain itu misalnya nanti ada dari SDA, ada dari Bina Marga, ada dari pemerintahan yang lain, dari OPD-OPD yang lain, nanti akan masuk. Nah, Sipjaki itu nanti 10%. Nah, paling tidak nilainya 10%, sudah lumayan. Terus? Oke, nah, zaman dulu, jadi Sipjaki itu dimulai dari 2000 berapa ya? 2016-an atau 17-an? 17-an mungkin ya. Yang versi yang pertama itu dulu pakai SPM. Nah, sekarang pakai IKK yang tadi. Ini soal datanya saja. Datanya SPM. Pada satu SPM datanya hanya sedikit. Nah, sekarang yang Sipjaki karena jenis datanya dan IKK-nya cukup banyak, maka Sipjaki ini sudah cukup banyak. Tapi sekali lagi bahwa Sipjaki ini belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan informasi yang ada di daerah. Kenapa? Karena hanya berdasarkan IKK saja. Sementara kebutuhan daerah itu banyak sekali. Misalnya kebutuhan untuk monitoring, belum ada di Sipjaki, misalnya gitu. Nah, oleh karena itu apa? Oleh karena itu banyak kawan-kawan dari OPD-OPD lain itu membuat sistem sebagai pengembangan dari Sipjaki justru. Kemudian nanti supaya teman-teman itu nanti tidak 2 kali entry data, nanti antara sistem yang dikembangkan oleh daerah dengan Sipjaki itu nanti dihubungkan lewat API. Nanti bisa dihubungkan. Jadi nanti
menjadi satu kesatuan. Cuman memang datanya tidak dimasukkan semuanya, hanya yang terkait dengan Sibdaki saja. Nah ini misalnya OPD Banyuasin mau membuat sistem informasi terkait jasa konstruksi, silahkan. Nanti bisa disambungkan dengan Sibdaki. Oke, terus. Nah, sekarang kita bicara mengenai indikator kunci. Nah, ini lewat terus. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa bobot untuk Jakon itu 10%, lumayan besar. Terus, nah indikator kunci itu nanti ada 2, indikator outcome dan indikator output. Nah, kalau indikator outcome ini karena di kabupaten kota kita baca yang di bawah. Yang pertama adalah rasio tenaga operator yang memiliki sertifikat pelatihan. Jadi yang dinilai adalah pelatihannya, jumlah pelatihan, atau karena ini orang, jumlah tenaga yang terlatih. Nah, Pak, kenapa tadi disebutkan di awal, kan harusnya sertifikasi, yang menjadi tujuan sertifikasi. Tetapi karena pada umumnya sertifikasi itu dimulai dari pelatihan, maka yang dinilai adalah pelatihannya. Ini hanya kesepakatan dengan Kemendagri saja, kita akan memilih pelatihan apa sertifikasi. Tapi waktu itu pada tahun 2020 yang dipilih pelatihannya saja supaya gampang menilainya, kira-kira seperti itu. Nah, yang kedua, yang berat adalah kecelakaan. Yang ditulis adalah rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya, dalam hal ini adalah Bupati Wali Kota, tanpa kecelakaan. Nah, ini jadi proyeknya harus tanpa kecelakaan. Tapi jangan tidak dilaporkan kalau ada kecelakaan, itu ya masalah. Karena targetnya tanpa kecelakaan, kalau ada kecelakaan tidak dilaporkan, ya masalah lain lagi. Oke, terus. Nah, ini untuk provinsi ada 14 indikator, karena ini kabupaten kita lewat. Nah, ini untuk yang kabupaten kota. Yang pertama indikatornya adalah jumlah pelatihan tenaga terampil. Jadi pelatihannya. Nah, ini yang perlu dicatat, pelatihan yang harus dicatat tidak hanya yang dilakukan oleh OPD Jakon, termasuk yang dilakukan oleh yang lain. Nah, persoalannya kita belum ada lembaga pelatihan tenaga konstruksi. Adakah di Banyuasin lembaga pelatihan tenaga konstruksi? Kalau yang di di mana suaranya? Cek. Nah, kalau di tempat lain itu kan terutama yang IT itu kan banyak bertaburan lembaga-lembaga pelatihan komputer, betul nggak? Kan banyak itu lembaga-lembaga pelatihan komputer itu. Bahasa apalagi. Nah, kalau yang kita, adakah pelatihan tukang? Belum ada. Padahal itu penting. Ya itu persoalannya. Kenapa tukang-tukang tidak ada motivasi untuk pelatihan, apalagi sertifikasi? Karena di lapangan seolah-olah tidak diperlukan. Coba kalau kita perlukan, kalau yang di proyek, kalau yang tidak punya sertifikasi ditolak, itu baru rame itu. Orang berbondong-bondong itu nyari sertifikat. Tapi karena di lapangannya belum ada. Ayo coba sekarang yang di Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan PPK, ada nggak yang mengharuskan tenaga kerjanya sertifikat? Yang sampai saat ini. Kenapa, Bu? Nyari tenaga kerja itu susah, apalagi yang sertifikat gitu. Itu yang menjadi problem, Bapak Ibu sekalian. Itu yang menjadi problem. Terus udah gitu
bayarannya juga masih di bawah UMR misalnya. Saya nggak tahu ya kalau di Banyuasin sudah di atas UMR atau di bawah UMR tenaga tukang. Nah itu kan artinya apa? Artinya dari dari upahnya saja barangkali juga tidak menarik. Barangkali tidak menarik. Sehingga kalau kita lihat kalau lihat datanya itu yang betul-betul selama 1 tahun itu bekerja di konstruksi itu sangat sedikit yang tukang-tukang. Yang lebih banyak yang musiman. Sebab kalau di kampungnya sana banyak musim padi atau musim tanam atau musim apa, itu lebih baik di kampung daripada di kota untuk konstruksi. Karena lebih besar di sana gitu maksudnya. Artinya apa? Artinya dari segi ongkosnya saja tidak menarik gitu. Apalagi suruh sertifikat gitu. Iya enggak? Nah, ini problem nasional, problem besar kita. Ya harus kita mulai. Mau tidak mau harus kita mulai. Oke. Jadi pelatihan. Yang kedua adalah jumlah jumlah yang tersertifikasi, jumlah tenaga kerja yang terlatih, bukan tersertifikasi. Yang pertama tadi adalah jumlah pelatihannya, yang kedua adalah sekarang bicara mengenai tenaga kerja yang terlatih. Nah sekarang saya ingin tanya, di Banyuasin untuk yang OPD sekarang tahun 2024 berapa kali pelatihan rencananya, Mas? 4 kali. Berapa orang targetnya? Jadi 4 kali 100. Jadi 25 kali 4. Jadi 25 kali 4 ya. Nah, hanya 100. Sasarannya hanya 100. 1 tahun. Terus kapan selesainya? Bisa ya? Kapan selesainya untuk menyelesaikan kebutuhan tenaga kerja yang beribu-ribu tadi? Ya? Nah kalau masyarakat saya sendiri nggak mau, terus kita juga nggak mau menegakkan aturan, nggak akan pernah selesai ini persoalan. Ya kan? Oke, terus yang yang ketiga adalah tersertifikasi. Yang tadi pertama pelatihan, yang kedua terlatih, yang ketiga tersertifikasi. Jadi beda antara terlatih dan tersertifikasi. Oke ya. Kemudian yang keempat adalah terselenggaranya Sipjaki. Nah, Sipjaki ini terselenggara itu hanya punya 2 ciri. Jadi Sipjaki itu akan dikatakan terselenggara itu punya 2 ciri. Yang pertama adalah datanya lengkap. Yang kedua update. Oke, jadi yang pertama lengkap, yang kedua update. Nah kalau dua-duanya itu belum ada, ya belum dikatakan terselenggara. Oke, itu yang keempat. Yang kelima itu adalah potensi pasar. Apa itu potensi pasar? Itu adalah rencana kegiatan konstruksi ke depan. Ke depan itu tahun berapa? Untuk yang sekarang 2004 berarti 2025. Kalau proyek sekarang ini itu kita namakan kegiatan. Yang sudah kegiatan. Tapi potensi ke depan yang namanya potensi pasar itu yang ke depan. Yang akan kita rencanakan ke depan. Jadi mestinya apa? Potensi pasar itu nilainya lebih besar dari kegiatan APBD tahunan kita. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ada di OPD, kalau nyusun nanti anggaran untuk 2025 untuk kegiatan konstruksi, itu yang disebut adalah potensi pasar. Oke ya. Nah, potensi pasar ini ada 3 nih. Ada APBD, kemudian APBD kota, kemudian APBN, kemudian sumber lainnya.
Sumber lainnya itu dari masyarakat. Ya. Kemudian yang ke-8 itu adalah informasi paket pekerjaan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang punya paket-paket pekerjaan 2024 itu masuknya di sini. Bukan masuknya di potensi pasar. Nah, ini paket-paket, ini nama-nama paket. Ini ranahnya di wilayah Bapak Ibu sekalian yang melaksanakan konstruksi. Ini informasi paket. Kemudian yang 9 adalah data OPD. Kalau data OPD, ya pasti gampang. Pasti ada kepala dinasnya, ada alamatnya, ada berapa anggarannya, dan sebagainya. Itu pasti ada lah itu. Oke, terus nomor 10, cerdas informasi operator yang dilaksanakan tenaga informasi pelatihan yang kabupaten yang kerjasama. Ini kalau yang ini adalah kalau yang ada kerjasama. Tersedianya data informasi pelatihan operator dan teknis atau analisis di wilayah kabupaten yang dilaksanakan sendiri atau, nah ini detailnya. Ini sebenarnya detail dari nomor 1. Ini detail dari nomor 1. Ya. Yang nomor 1. Kalau nomor 1 tadi hanya jumlah pelatihannya berapa. Nah ini detailnya. Pelatihannya di mana, tempatnya di mana, berapa orang, dan sebagainya. Ini detailnya. Kemudian yang nomor 11, data informasi tenaga kerja konstruksi terlatih. Itu detail dari yang nomor 2. Detail dari nomor 2. Kalau nomor 2 tadi kan hanya jumlah pelatihan. Sekarang yang nomor 11 itu ada detailnya. Nama orangnya, dari mana, punya apa namanya, sertifikat pelatihannya apa. Nah, ini di sini. Di nomor 11. Terus yang nomor 12 itu adalah detail dari nomor 3. Itu terkait sertifikasi. Orang-orangnya yang tersertifikat. Jadi detailnya, kalau yang tadi hanya jumlahnya orang yang tersertifikasi, sekarang detailnya. Orangnya siapa yang mempunyai sertifikat, sertifikat apa, jenjang berapa, dan sebagainya. Kemudian yang nomor 13 itu adalah tersedia data badan usaha pembinaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi kan tugas ke-5 adalah pembinaan. Salah satu pembinaan adalah kepada badan usaha. Nah, yang di sini, yang di nomor berapa ini? Nomor 13 itu adalah daftar badan usaha yang dilakukan pembinaan. Jadi kalau nggak melakukan pembinaan badan usaha, ya nggak ada, pasti kosong, nggak punya pembinaannya apa, rapat aja enggak itu, kosong. Nah kemudian yang 14 adalah tersedianya data informasi pemenuhan. Nah yang ini sudah tidak ada. Ini sudah tidak ada. Karena ini kan yang memiliki IUIJK. Nah, ini walaupun belum secara resmi gitu ya. Ini yang dimaksud adalah daftar badan usaha yang memiliki perizinan. Jadi kalau yang dulu SIJK sekarang perizinan. Ya karena kata-kata SIJK ya belum bisa dimasukkan di sini. Tapi pengertian kita adalah daftar badan usaha yang memiliki perizinan di daerah, di kabupaten kota. Dalam hal ini adalah Kabupaten Banyuasin. Jadi harus didata. Kalau yang tadi adalah yang dibina, sekarang yang di sini adalah yang secara keseluruhan datanya. Oke, kemudian yang nomor 15 data informasi ketidaksesuaian. Nah, ini terkait dengan pengawasan. Jadi kalau tidak bisa melakukan pengawasan, maka data informasi pengawasan ini tidak ada. Nah, nanti di sana pengawasannya nanti apa? Badan usaha, kemudian jenisnya, ketidaksamaannya apa? Apakah yang tidak sesuai itu klasifikasinya, subklasifikasinya, atau layanannya dan sebagainya. Nanti didata di sini.
Nah, ini harus dilakukan pengawasan. Kalau tidak melakukan pengawasan, ya ini pasti nggak ada. Jadi kalau OPD nggak melakukan pengawasan, nggak menghubungi Bapak Ibu sekalian pengawasan badan usaha, ya tidak bisa. Oke. Kemudian yang nomor 16 itu adalah kecelakaan. Jadi badan usaha OPD itu harus mendapatkan data kecelakaan dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada tahun ini. Jadi Bapak Ibu sekalian mestinya harus punya catatannya itu. Ininya kecelakaan-kecelakaan, karena nanti akan ditanyakan. Nah, kalau terpaksa ini tidak didapat dari proyek-proyek, itu opsi lain OPD bisa tanya ke BPJS Ketenagakerjaan. Karena kan Bapak Ibu sekalian setiap proyek kan harus diasuransikan itu. Nah, itu opsi lain. Tapi sebaiknya ini memang dari pure Bapak Ibu sekalian. Harus melaporkan, setiap tahun melaporkan bahwa sekian proyek yang ditangani ada kecelakaannya ABCD dan sebagainya, harus terdata. Oke? Terus kemudian nomor 16 ya, tadi 15 ya. Oh, nomor 17 informasi. Nah, ini sama. Ini antara nomor 15 ini dan nomor 17 ini sebenarnya sama. Karena yang diawasi adalah isi dari SBU. Hanya ininya saja. Hanya konteksnya saja. Tapi sebenarnya begitu melaksanakan pengawasan terhadap badan usaha, maka nomor 15 dan nomor 17 itu sudah terkait. Oke, terus kemudian nomor 18, jumlah badan usaha yang memiliki IUJK ini juga sudah tidak ada lagi. Karena tadi ini mestinya adalah yang memiliki perizinan yang sudah di atas tadi. Kemudian yang nomor 20 itu usaha perorangan yang TDUP juga sudah tidak ada. Kemudian yang nomor 8, nomor 20 adalah badan usaha yang memiliki IUJK yang terlibat dalam proyek. Nah, ini adalah daftar badan usaha yang mendapatkan proyek pada tahun 2024. Jadi Bapak-Ibu sekalian, mestinya setiap PPK itu punya proyek-proyek dan nama badan usahanya. Nah, itu nanti ketemunya di sini. Akan didata di sini. Ini misalnya di kecamatan misalnya, punya 3 proyek, kan pasti ada badan usahanya. Nah, nanti ketemunya di sini. Akan diminta nama proyek dan nama badan usahanya. Oke, terus kemudian yang nomor tadi nomor 20, nomor 21 adalah jumlahnya. Kalau yang tadi badan usahanya, sekarang hanya jumlahnya saja. Jadi ini penjumlahan dari yang atas tadi. Kemudian 22 itu juga terkait dengan pengawasan yang nomor 15 dan 17 tadi. Kemudian yang nomor 24 itu terkait dengan jumlah yang kecelakaan tadi. Tadi rinciannya ini hanya jumlahnya saja. Yang nomor 25 itu penjumlahan dari nomor 17. Jadi secara umum yang akan ditanyakan seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang akan terkait dengan OPD, yang pertama adalah tentu badan usaha yang ada yang mendapatkan pekerjaan di Bapak Ibu sekalian, ya kan? Kemudian pekerjaannya, ya kan? Kemudian kecelakaannya. Jadi paling tidak untuk kasus ini, untuk kasus bukan kasus ya nanti kasus, untuk lingkup Sipjaki ini tidak terlalu banyak dari Bapak Ibu sekalian. Nanti monitoring, nanti kan masih ada monitoring. Kalau monitoring nanti silahkan. Jadi kawan-kawan yang dimonitor seperti apa? Progresnya kah atau apanya? Silahkan. Tapi tidak masuk di dalam sini. Oke, terus? Silahkan. Nah, ini adalah tampilan dari Sipjaki. Nanti tampilannya akan seperti itu.
mudah-mudahan nanti siang ya si Sibjakinya. Nanti biar dibahas di siang terus. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kalau dilihat dari pengelolaan Sibjaki, nanti ada beberapa hal. Yang pertama adalah ada admin pusat. Itu yang paling atas sana. Itu yang mengelola seluruh kegiatan Sibjaki yang secara nasional. Kemudian ada admin provinsi yang mengelola Sibjaki di wilayah provinsi, dan terakhir admin kabupaten kota yang mengelola Sibjaki di kabupaten kota. Nah, apa yang diperlukan? Mengentri datanya ini. Datanya dari mana? Dari semua tadi. Datanya seperti yang tadi, kemudian dari mananya? Ya dari Bapak-Ibu sekalian sebagian. Nah, kalau sudah, itu nanti masuk server. Nah, di server itu masyarakat bisa lihat. Bisa melihat. Di masyarakat bisa melihat. Kalau misalnya untuk dunia konstruksi, ya mestinya yang dilihat potensi pasarnya itu berapa sih kegiatan konstruksi tahun 2000 depan, supaya kita bisa menyiapkan aspalnya, bisa menyiapkan pasirnya, bisa menyiapkan dan sebagainya. Kalau bagi badan usaha ya harus berapa orang ya harus disiapkan dan sebagainya. Terus, nah sekarang untuk administrator, yang pertama yang perlu dicatat adalah setiap OPD itu harus ada administratornya minimal 2, paling tidak 2, tapi juga jangan lebih banyak gitu ya. Kalau lebih banyak ribet ngaturnya. Yang selanjutnya bahwa nanti ada satu akun, ini yang dicatat. Jadi satu kabupaten kota hanya diberi satu akun, tapi operatornya bisa satu akun bisa dipakai untuk beberapa orang. Dan jadi misalnya Pak dari luar OPD Jakon boleh nggak minta akun? Ya sebenarnya nggak masalah, tapi akan menjadi problem ke depan gitu. Jadi sebaiknya jangan gitu. Jadi biar akunnya saja ada di Jakon. Kalau ngisi mau bareng-bareng silahkan gitu ya. Oke, terus. Nah, kalau untuk mendapatkan akun harus ada SK-nya. Ada di SK-kan oleh kepala dinas. Nanti setelah ada SK-nya nanti akan mengisi formulir. Nah, setelah mengisi formulir maka nanti akan diverifikasi, barulah akan mendapatkan akun. Jadi yang pertama harus ada SK, siapa nanti ininya adminnya yang 2 orang tadi itu. Nah, baru setiap masing-masing akan mendaftar, diverifikasi, kemudian mendapatkan satu akun. Terus, nah ini yang kegiatan Sibjaki itu akan berjalan baik kalau ada anggarannya. Itu pasti kegiatan nggak ada anggarannya ya gimana jalan. Kemudian ada akunnya, ada adminnya, kemudian ada softwarenya. Softwarenya terutama adalah hardware software, ada komputernya, ada jaringan internetnya. Kalau nggak ada jaringan internetnya ya susah. Kemudian ada pelatihan admin. Ini biasanya setahun sekali provinsi mengadakan latihan untuk admin. Nah, yang terakhir kelima pencarian data. Ini problemnya kawan-kawan itu sudah berkali-kali dilatih, tidak hanya di sini, di tempat yang lain juga. Ikut latihannya saja, tapi ngumpulkan datanya susah. Ini yang sering kali lewat. Terus, nah ini tadi yang ini kita ngulang saja tadi. Terus, nah Sibjaki ini tadi kan ada penilaian, terhadap pelaksanaan Sibjaki. Penilaiannya itu terhadap Sibjaki itu antara 0 sampai 100. Kalau setiap kolom itu terisi, maka nilainya kalau lengkap ya 100. Kalau yang diisi hanya 50% dari kolom yang disediakan, ya nilainya 50. Kalau nggak diisi ya 0. Jadi ini cara penilaiannya nanti seperti itu. Oke, terus. Nah, ini anggaran, ini
mungkin tidak perlu dibahas di sini, ini khusus untuk OPD. Ini masih anggaran. Nah, ini yang tadi kalau untuk supaya Sipjak itu berjalan, itu harus ada SK-nya, kemudian ada pelatihannya, syukur ada TOT-nya. Tapi yang nomor 3 itu jarang yang melaksanakan. Terus, nah sekarang kita lihat profilnya. Nah ternyata dari seluruh Indonesia itu masih ada provinsi yang belum ada OPD-nya. Ini alhamdulillah nih ya, kita ini di Sumsel sudah ada. Oke, nah kalau kabupaten kota, terus Mas. Nah kalau kabupaten kota itu masih ada 135 yang belum ada OPD-nya. Nah ini alhamdulillah ini Banyuasin sudah ada OPD-nya, walaupun menurut informasi baru 2 tahun. Yang mudah-mudahan mulai dari 2 tahun yang lalu ke depan dipercepat ininya. Pelaksanaan tugas-tugasnya. Terus, nah ini adalah mengenai jenjangnya yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, tapi kita lewat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini sekedar menginformasikan saja, itu bahwa setiap tahun itu Menteri PU akan melakukan atau akan mengadakan lomba yang disebut PUPR Award. Nah, salah satunya adalah penilaian kinerja OPD. Jadi ini untuk tahun kemarin itu menarik. Tiba-tiba Pak Menteri itu menginstruksikan bahwa pemenang PU Award itu diberi program dari pemerintah pusat. Nah, saya bentuk programnya saya nggak tahu secara detail. Tapi akhirnya luar biasa animonya. Animo untuk mengikuti PUPR Award, termasuk mengikuti OPD Jakon ini. Oke ya. Nah, yang pertama terkait dengan penilaian kinerja OPD itu sebagai pembinaan. Jadi merupakan bagian dari pembinaan pemerintah pusat melalui penilaian OPD ini. Sehingga diharapkan kawan-kawan itu berlomba-lomba untuk meningkatkan kinerja dari OPD Jakon. Kinerja OPD Jakon itu baik kalau mendapat dukungan dari kita bersama. Kita bersama harus ikut dukung. Kalau enggak, ya enggak bisa. Oke, kemudian yang selanjutnya merupakan pencapaian rencana strategis. Karena nanti sebenarnya pusat itu ada target-target yang diperlukan untuk mencapai Renstra. Jadi pemerintah pusat itu juga punya beban nih target terhadap kinerja Jakon ini. Kalau Jakon ini kinerjanya tidak sesuai dengan targetnya pemerintah pusat, itu Pak Dirjen kita juga ada teguran sama Pak Menteri itu. Ditegur sama Pak Menteri ya. Ini gimana di targetmu kok enggak? Masa ini kesalahannya dibebankan kepada Bapak Ibu sekalian. Pak, ini gara-gara teman OPD ada bekerja. Ini bagian dari Renstra. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi juga teman pusat itu juga punya tanggung jawab yang besar untuk meningkatkan kinerja Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian penghargaan itu akan diberikan pada Hari Bakti PUPR atau pada hari konstruksi. Kalau yang kemarin itu pada hari konstruksi. Kalau tahun sebelumnya itu pada Hari Bakti PUPR. Terus, nah ini adalah indikator yang dinilai. Nah ini karena ini ada di kabupaten kota, maka ada di sebelah kanan. Yang dinilai itu adalah kapasitas kelembagaan, kemudian ada struktur organisasinya. Nah nanti kan ada struktur organisasinya, kalau ini sudah eselon 3, berarti ini sudah maksimal nih, nilainya 100 nih. Kemudian sumber dayanya. Nah, sumber daya itu berapa jumlahnya? Jumlah staf OPD itu berapa? Kemudian yang sudah memiliki sertifikat berapa? Kemudian yang sudah jafung berapa? Nah, ini di sini nih, ada nilainya di sini nanti rinciannya. Kemudian ada kapasitas keuangannya. Anggarannya berapa? Kalau anggarannya masih di bawah 1 miliar, itu nilainya masih rendah itu.
Karena untuk mencapai tinggi nilainya harus di atas 1 miliar. Untuk kabupaten kota. Nah ini tadi kalau nggak salah 400 Mas ya. Nah itu masih rendah nilai. Ya tapi nggak apa-apa, nanti perjuangan ini. Oke, terus pengembangan teknologi informasi. Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi. Kan belum punya teknologi informasi, ya belum ada nilainya. Jadi kalau misalnya tadi ya akan mengembangkan sistem informasi, ya nilainya akan bagus. Oke, terus kemudian output. Output itu adalah pembinaan. Sudah melakukan pembinaan terhadap badan usaha berapa, sudah melakukan pembinaan terhadap pengguna berapa, nah di sini nilainya. Kalau Bapak Ibu sekalian nggak melaksanakan pembinaan, ya nggak akan ada nilainya itu di sini. Ya. Kemudian pengawasan. Jadi pengawasan harus dilakukan, pengawasan terhadap terhadap badan usaha, pengawasan terhadap penyelenggaraan, pengawasan terhadap produk konstruksi harus dilaksanakan. Kemudian terhadap pengelolaan Sipjaki yang tadi Sipjaki harus diisi datanya tadi. Kalau datanya nggak terisi, ya nggak akan ada nilainya. Oke, kemudian ada pengaturan. Pengaturan itu sudahkah ada aturan-aturan terkait konstruksi? Apakah di Banyuasin ini ada peraturan terkait konstruksi? Apakah ada perdanya atau ada perbubnya? Punya enggak? Kalau belum punya ya enggak ada nilainya. Kemudian outcome. Outcome adalah rasio tenaga konstruksi jabatan operator. Nah, ini berapa targetnya, berapa pencapaiannya. Ini outcome untuk pelatihan. Pelatihan. Rasio tenaga kerja konstruksi terlatih. Kemudian rasio kota kecelakaan yang tadi ini dimasukkan di sini. Kemudian rasio sertifikasi. Kemudian pengawasan tertib usaha, pengawasan tertib penyelenggaraan dan pengawasan tertib pemanfaatan. Dan yang terakhir adalah rasio badan usaha yang memperoleh pembinaan. Jadi kalau tadi kan jumlahnya, kalau yang sini rasionya. Jadi harus tahu berapa badan usaha yang ada di Kabupaten Banyuasin. Nah ini adalah nanti penilaian indikator dari konstruksi. Jadi Bapak Ibu dari awal sudah ini yang harus dilaksanakan, yang akan dinilai. Terus, nah ini nanti alur penilaiannya, nanti ada formnya, kemudian diisi, kemudian dikumpulkan. Kira-kira seperti itu. Terus, nah ini ada penghargaannya. Ini ada penghargaannya. Nanti kalau yang waktu itu malam penghargaan, kemudian di malam penghargaan. Nah, ini yang mungkin perlu dicatat bahwa di dalam kegiatan konstruksi itu ada lomba-lomba. Salah satunya adalah lomba tukang. Nah, ini setiap provinsi harus memberikan wakilnya. Nah, saya nggak tahu tahun kemarin itu Sumsel diwakili oleh kabupaten apa. Karena itu yang ditunjuk oleh provinsi. Nah, biasanya provinsi itu juga mengadakan lomba antar kabupaten. Biasanya ya. Nah, ini oleh karena itu paling tidak perlu diketahui supaya akan dipersiapkan ke depannya. Terus oke, ini masih hari konstruksi, kita lewat. Oke, ini juga masih hari konstruksi, ini dulu ini penerimanya, terus. Nah, ini untuk kinerja ternyata Banyuasin belum mengisi yang tahun kemarin. Mudah-mudahan ke depan ngisi Mas ya, tahun 2024. Terus. Oke, terus. Nah, ini adalah target yang dibebankan atas kesepakatan antara PU dan Kemendagri terkait dengan target-target konstruksi.
untuk 2024 sampai nanti 2029. Itu targetnya ada di sini. Sudah kita sepakati. Oke, terus? Oke, ini terlalu kecil ya. Ini target keuangan terlalu kecil. Oke, terus? Nah, ini bisa dilihat dari sini. Nah, kalau ini untuk yang kabupaten kota ya. Kalau kabupaten kota itu punya kegiatan konstruksi di bawah 400 miliar, maka targetnya itu ada 400. Target untuk pelatihan atau tersertifikasi itu 400. Nah, kalau nanti di atas 1000 miliar itu tadinya 1 triliun, betul ya? Itu harus ada sekitar 1.500. Itu baru untuk yang ini target yang disepakati. Nah, sekarang tinggal kita tanya di Banyuasin itu punya berapa? Punya punya kegiatan konstruksi berapa? Apakah di bawah 400 miliar atau di atas 40 miliar? Itu terkait dengan upaya tadi, target jumlah tenaga kerja yang harus disertifikasi. Nah, oke, terus? Oke, ini terkait dengan target. Nah, ini kalau yang pertama itu target terkait dengan Sipjaki, itu soal berita. Itu jumlah beritanya paling tidak Sipjaki itu harus ada 12 berita. Nah, kalau pelatihan dan sertifikasi itu yang tadi, tergantung berapa proyeknya. Kalau proyeknya di atas 1000 M atau 1 triliun, maka jumlahnya harus 1.500. Tapi kalau di bawah 400 miliar, maka hanya 450 targetnya. Nah, kemudian kalau terkait dengan paket pekerjaan, nah paket pekerjaan itu yang menjadi target adalah untuk tahun 2024 sampai 2009 nanti adalah kegiatan konstruksi yang kerabat PU. Jadi tapi tidak tidak menutup yang lain. Maksudnya targetnya untuk 5 tahun ini maksudnya terkait dengan kerabat PU itu apa? Bina Marga, Cipta Karya, SDA, perumahan. Memang targetnya baru itu. Tapi tidak berarti tidak akan dilakukan pengawasan atau monitoring terhadap non-PU ya Pak ya. Karena itu tanggung jawab besar kita. Jadi ya mungkin untuk non-PU tidak 100% barangkali gitu ya. Pelan-pelan dulu gitu ya. Dan sebagainya ini ya. Ini rinciannya seperti itu. Oke, ini teknis sekali. Nah, ini ini hanya contoh saja, contoh target-target ini untuk yang per provinsinya. Ini sama, ini malah ini di Jawa Tengah nih contohnya, agak salah ini terus. Oke, terus. Oke. Jadi kira-kira itu Bapak sekalian sebagai kesimpulan. Yang pertama, perlu ada dukungan dari Bapak Ibu sekalian untuk pendataan atau pengumpulan data. Yang kedua, perlu dukungan Bapak Ibu sekalian terkait untuk kebijakan ke depan, terutama untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh OPD Jakon. Sebab tanpa dua itu OPD Jakon mungkin tidak bisa maju secara cepat. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.